Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-9 dari mata kuliah Komunikasi Bisnis akan membahas tentang penyusunan laporan yang efektif. Nah, di sini ada beberapa hal yang paling penting untuk kita sama-sama ketahui. Pertama adalah penyusunan laporan bisnis. Dalam penyusunan laporan bisnis, kita harus melakukan perencanaan. Nah, dalam tahap perencanaan inilah kita menyusun berbagai hal yang menyangkut maksud dan tujuan dari penulisan laporan. Kemudian, siapa yang akan menerima pesan dari laporan tersebut dan bagaimana bentuk penyampaian laporan, artinya media dari laporan tersebut. Nah, pada tahapan selanjutnya adalah bagaimana proses kerja dari penyusunan laporan ini. Nah, biasanya dalam suatu organisasi dibentuklah semacam kelompok kerja atau tim yang akan menyusun laporan bisnis tersebut, ya, yang dengan tujuan adalah bagaimana laporan itu bisa memberikan hal yang positif bagi penerima laporan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dalam kaitan dengan isi laporan. Nah, tentunya kita harus juga melakukan pengorganisasian terhadap laporan. Nah, bagaimana laporan ini kita susun, gagasan apa, ide apa yang akan kita munculkan, kemudian bagaimana cara menuangkannya. Kemudian apalagi yang kita perlukan? Apakah perlu data, perlu informasi, ya? Dan bagaimana untuk untuk menyampaikan kepada pihak penerima ini? Apakah cukup dengan singkat atau juga dalam bentuk yang panjang? Nah, kemudian di samping itu ada hal-hal yang perlu dilakukan, yaitu merupakan perbaikan. Nah, ini merupakan hal yang penting juga untuk kita meneliti. Jangan sampai setelah laporan itu dibuat atau dikirimkan, ada hal-hal yang sederhana atau hal yang sepele bisa terjadi. Tanggalnya salah, nama yang ditulis juga mungkin tidak tepat, ya, penyebutan nama serta gelar dan bentuk-bentuk lainnya yang sederhana, yang ini sebenarnya sepele tapi bisa berakibat fatal. Nah, kemudian aspek lain dari penyusunan laporan bisnis atau laporan resmi adalah penentuan tujuan. Nah, dalam penentuan tujuan ini ada 3 hal yang harus dijawab, pertanyaan yang harus dijawab. Pertama, apakah tujuannya realistis? Apakah waktunya tepat? Atau apakah tujuannya dapat diterima oleh penerima laporan tersebut? Nah, pentingnya tujuan dalam penyusunan laporan adalah untuk memastikan bahwa apa yang ingin disampaikan dapat dipahami, diterima, dan tentunya ditindaklanjuti oleh penerima. Kita ketahui bersama bahwa tujuan dari penyampaian laporan adalah pertama, memberi informasi baik internal maupun eksternal organisasi, kemudian melakukan persuasi, yaitu mempengaruhi pelanggan atau sesuatu dari bagian dari negosiasi. Yang ketiga adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis, bisa juga dalam rangka untuk menciptakan atau mengembangkan jejaring bisnis. Nah, dalam penentuan main idea atau gagasan pokok ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, apakah ini kita melakukan yang namanya brainstorming atau curah pendapat. Ini bisa dengan anggota tim atau bisa dengan orang yang memang yang kita butuhkan dalam atau berkepentingan dengan gagasan penulisan laporan tersebut. Kedua adalah kita melakukan random list. Nah, ini yang kita buat dalam satu kertas kosong atau bisa juga laptop, atau kalau kita lagi santai dengan di laptop, ya, atau di HP. Nah, lalu kemudian pelajari, kemudian hubungkan antara gagasan satu dengan yang lain, kemudian lakukan pengelompokan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Dan yang ketiga adalah namanya CFR worksheet. Ya, ini dalam kaitan dengan pemecahan masalah. Disebut dengan conclusion, findings, and recommendations. Nah, ini adalah bagaimana kita menghubung temuan-temuan dengan kesimpulan dan juga rekomendasi yang akan diberikan. Misalnya, terkait dengan berkurangnya profit perusahaan karena menurunnya penjualan. Ini akibat dari tumbuhnya pesaing. Maka rekomendasinya adalah tingkatkan promosi, tawarkan produk baru yang mungkin disukai oleh konsumen. Nah, kemudian dalam kaitan dengan laporan resmi ada beberapa komponen yang paling utama, ya, dalam satu laporan resmi yang berbobot. Yang pertama, bagian pembukaan atau disebut dengan preparatory part. Kemudian bagian teks atau text part, dan ketiga adalah bagian suplemen atau supplementary text part, ya. Nah,
Nah, di sini dalam kaitan dengan bagian-bagian resmi, ya preparatory part itu bisa ada namanya sampul atau cover, judul, kata pengantar, daftar isi, daftar ilustrasi, dan juga sinopsis atau ringkasan eksekutif. Nah, kemudian di bagian text part atau bagian isi, ini ada introduksi, ada isi, ringkasan, kesimpulan, rekomendasi, dan catatan-catatan. Kemudian di bagian supplementary ada appendix, bibliografi, dan index. Nah, kemudian hal-hal yang penting terkait dengan namanya bagian preparatory, bagian isi, ya, dan juga bagian suplemen ini dapat dipelajari pada materi yang saya berikan. Nah, kemudian selanjutnya ada hal yang juga penting yang ingin saya sampaikan tentang penyusunan resume. Resume itu adalah ringkasan yang tertulis secara terstruktur yang mengungkapkan secara jelas mengenai kualifikasi pendidikan, latar belakang pekerjaan dari seseorang. Nah, secara gamblangnya ini dapat dikatakan bahwa resume itu adalah merupakan suatu format iklan yang didesain untuk menstimulasi minat pimpinan suatu perusahaan yang akan kita tuju untuk mengetahui dan mempelajari diri sendiri. Nah, resume yang baik memberikan inspirasi kepada pemilik atau pimpinan perusahaan untuk mengangkat telepon dan menanyakan, apakah Anda bersedia datang untuk satu wawancara? Maka, objektif atau sasaran dalam menulis resume adalah mengkreasikan minat daripada menyatakan segala sesuatu tentang diri kepada si pembaca atau pimpinan perusahaan. Nah, ada beberapa karakteristik kunci dalam pembuatan suatu resume yang baik. Yang pertama adalah kerapihan atau neatness. Kedua adalah kesederhanaan atau simplicity. Yang ketiga adalah ketepatan atau ketelitian atau accuracy. Yang keempat adalah kejujuran atau honesty. Nah, ini ada suatu survei, ya, di mana para eksekutif yakin bahwa 3 dari 10 pelamar kerja yang menyampaikan resume itu melakukan kebohongan. Nah, artinya 3 dari 10 pelamar yang membuat resume itu melakukan kebohongan. Nah, dalam membuat pengalaman kerja, maka buatlah agar tanggung jawab pada pekerjaan yang berkaitan dengan target yang dicapai dengan membuat lamaran tersebut. Utamakan untuk menjelaskan secara nyata keahlian dan kemampuan yang telah dikembangkan dan progres atau kemajuan yang akan diharapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.